Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Mawardaha. Stambuk 1057311100019, Akuntansi 19C, Universitas Muhammadiyah Makassar. Mata kuliah Akuntansi Keperlakuan dengan dosen pengempuh yaitu Ibu Eka Merdekawati, SEMAK. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya yaitu teori pertimbangan dan pembuatan keputusan kelompok. Dilema bisnis. Pada awal tahun, perusahaan Nike tidak memiliki sumber dana untuk membeli pabrik atau memperkerjakan banyak karyawan. Modal yang dimiliki oleh Nike sangat kecil dan ia tidak bisa membeli sepatu dari Asia. Sebenarnya Nike termasuk hollow corporation karena tidak memiliki pabrik manufaktur sendiri. Nike hanya perantara antara pemasok, supplier dengan trailer. Selanjutnya yaitu komposisi dan keanggotaan kelompok. Kelompok pada umumnya melampaui individual untuk sejumlah alasan. Yang pertama, kelompok mempunyai lebih pengetahuan dan informasi. Yang kedua, kelompok memberikan lebih banyak pendekatan solusi masalah yang beragam dibandingkan individu yang sering kali jatuh ke dalam pemikiran sendiri. Yang ketiga, partisipasi dalam pemecahan masalah tanggung jawab. Yang keempat, kombinasi yang lebih baik selama resolusi masalah. Selanjutnya yaitu dinamika anggota. Aror dan MC Guet 1993 mengembangkan kerangka kerja untuk pengkajian sistematis terhadap dampak perubahan keanggotaan terhadap perilaku kelompok kerja dan dapat dikategorikan dalam kategori yang luas. Selanjutnya yaitu formasi kelompok dan peran anggota. Kerja kelompok dalam membangun peran melalui sebuah proses evolusioner dimulai ketika tim pertama kali dibentuk dan pemahaman tentang bagaimana proses evolusioner ini terjadi dan sedikit saja diperhatikan sampai saat ini. Rapat dapat dilakukan dalam berbagai cara berdasarkan pada sasaran yang diinginkan dan tingkat struktur yang dapat diterima. Kelompok yang berinteraksi menggunakan lingkungan terbuka yang mendorong input spontan ke dalam induksi atau diskusi. Dan selanjutnya yaitu adaptasi kelompok terhadap perubahan lingkungan. Teori strukturasi adaptif dapat berfungsi kelompok alat untuk memahami bagaimana kelompok beradaptasi terhadap struktur baru. Yang pertama, kesetiaan aporisasi merujuk kepada beberapa besar kelompok menggunakan alat atau teknologi. Yang kedua yaitu sikap kelompok terhadap alat-alat atau teknologi meliputi tingkat kesesuaian anggota kelompok. Yang ketiga yaitu tingkat konsensus kelompok terhadap apropriasi merujuk kepada seberapa besar anggota kelompok setuju terhadap bagaimana alat-alat atau teknologi sebaiknya diaporisasi. Selanjutnya yaitu teori interaksi waktu dan kinerja. Banyak pembahasan yang disampaikan sejauh difokuskan kepada pendefinisian teori dan kerangka kerja untuk meneliti aspek khusus dan perilaku kelompok. MC Guet memperkenalkan teori waktu interaksi dan kinerja dengan tujuan khusus untuk menginteraksikan literatur kelompok kecil yang terpecah-pecah ke dalam teori integratif tunggal tentang bagaimana kelompok berperilaku dan bagaimana perilaku ini dipengaruhi oleh kelompok, faktor lingkungan, teknologi, sosialisasi, dan psikologis. Selanjutnya yaitu isu metodologi dalam riset kelompok. Salmon meringkas kesulitan yang dihadapi oleh penelitian kelompok dengan menyampaikan bahwa kompleksitas dalam melakukan riset kelompok dimulai dengan sejumlah kesulitan yang dihasilkan dalam melakukan riset individu dan kemudian ditambah dengan masalah berbasis kelompok di atas kompleksitas individu. Kelompok natural versus kelompok ad hoc. Masalah yang paling menonjol dalam riset kelompok pada bidang akuntansi perilaku atau bidang kelompok kecil adalah penggunaan kelompok ad hoc dalam eksperimen untuk membangun teori yang berkaitan dengan kelompok natural. Selanjutnya yaitu masalah riset kelompok dalam bidang akuntansi auditing.
Riset akuntansi perilaku yang berhubungan dengan pengambilan keputusan kelompok dapat dikategorikan ke dalam 4 area sebagai berikut. Yang pertama, pengkajian kinerja kelompok kerja, seperti bagaimana kelompok kerja membutuhkan perubahan dalam lingkungan kerja. Yang kedua, penyesalan proses tinjauan kertas kerja dalam lingkungan auditing. Yang ketiga, penggunaan pengambilan keputusan kelompok rekan sejawat dalam lingkungan akuntansi. Yang keempat, dampak integrasi kemunculan komputerisasi teknologi kelompok. Selanjutnya yaitu kinerja kelompok kerja. Arah yang muncul dalam riset pengendalian manajerial berhubungan dengan bagaimana praktik manufaktur dalam jasa baru akan berdampak pada pemuatan evaluasi dan proses insentif yang digunakan dalam sistem pengendalian tradisional. Ketika organisasi melakukan rekayasa proses bisnis untuk berfokus pada kelompok kerja dan tim, skema kombinasi alternatif dirancang untuk memberikan inisiatif kepada kelompok. Selanjutnya yaitu kelompok hierarkis dan proses tinjauan auditing. Kelompok hierarkis ketika berhubung dengan proses tinjauan audit adalah suatu area riset kelompok yang menerima perhatian substansial dari komunitas akuntansi. Hal ini mungkin berhubungan dengan fakta bahwa satu bidang riset multi-auditor yang membuat desain eksperimental berhubungan erat dengan desain riset individu dan bukan pada desain kelompok lebih kompleks. Selanjutnya yaitu contoh soal bab 20 yaitu teori pertimbangan pembuatan keputusan. Soalnya yaitu bagaimana cara pengambilan keputusan dalam proses kelompok dalam pengambilan keputusan tetap program. Jawabannya itu yang pertama, penetapan tujuan. Kelompok lebih unggul dibanding individu sebab kelompok memiliki pengetahuan lebih banyak dibandingkan individu. Yang kedua, identifikasi alternatif, yaitu usaha individu sebagai bagian dari anggota kelompok akan pencarian lebih luas berbagai area fungsional di organisasi. Yang ketiga, evaluasi alternatif, yaitu pertimbangan kolektif dari kelompok dengan berbagai sudut pandang lebih unggul dibanding individu. Yang keempat, memilih alternatif, yaitu interaksi kelompok dan pencapaian konsensus biasanya menghasilkan penerimaan risiko lebih besar dibanding individu. Keputusan kelompok juga biasanya lebih dapat diterima sebagai hasil dari partisipasi bersama. Yang kelima yaitu implementasi keputusan, yaitu dibuat oleh kelompok atau tidak penyesuaian biasanya dilakukan oleh seorang saja manajer individu bertanggung jawab untuk implementasi keputusan kelompok. Selanjutnya yaitu aspek keperilakuan dari komunikasi akuntansi, yaitu dilema komunikasi yang gagal. Yang pertama, pembangunan di darat. Yang kedua, penenggelaman pelampung saat ini. Yang ketiga, mengurangi pelampung di tempat. Yang keempat, pembangunan di laut dalam perairan Inggris. Teori komunikasi. Riset menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk adalah sumber konflik interpersonal yang paling sering disebutkan. Oleh karena itu, menghabiskan hampir 70% dari waktu aktifnya untuk berkomunikasi, menulis, membaca, berbicara, mendengarkan tampak adalah wajar untuk menyimpulkan bahwa salah satu kekuatan yang paling menghambat keberhasilan kinerja kelompok adalah kurangnya komunikasi. Selanjutnya yaitu pengertian dan fungsi komunikasi. Gibson DKK 1995 mengatakan bahwa komunikasi berasal dari kata Latin yaitu communis yang berarti sama. Hal ini berarti adanya pencairan kesamaan makna atas hal-hal yang dikomunikasikan antara pihak pengirim dengan pihak penerima. Selanjutnya yaitu model komunikasi. Sebagai bidang penyelidikan komunikasi telah berevolusi dari beragam disiplin akademis dalam kemanusiaan atau ilmu pengetahuan alam dan sosial. Komunikasi berkisar dan retorik, pidato, bahasa, jurnalis, hukum, dan linguistik. Pada ujung sisi humanitis dari struktural, kemudian melalui ilmu pengetahuan sosial, antropologi, ilmu politik, sosiologi, ekonomi, psikologi, dan manajemen sampai ke ilmu pengetahuan teknik
dan sistem komputer pada ujung dari sisi ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu hal-hal mendasar dalam komunikasi. Memperoleh pengetahuan yang cukup akan komunikasi dibutuhkan adanya pemahaman atas beberapa konsep yang mendasar. Pada bagian ini, konsep tersebut akan ditinjau secara khusus untuk melihat pola arus dari komunikasi, membandingkan jaringan komunikasi formal dan informal, menggambarkan pentingnya komunikasi non-variabel, memperhatikan bagaimana individu memiliki seluruh komunikasi, dan meringkas penghalang utama terhadap komunikasi yang efektif. Yang pertama, selanjutnya yaitu arah komunikasi. Komunikasi dapat mengalir secara vertikal atau literal. Dimensi vertikal dapat dibagi lebih lanjut menjadi komunikasi ke atas dan ke bawah. Komunikasi ke atas merupakan kombinasi yang mengalir ke suatu tingkat yang lebih tinggi dalam kelompok atau organisasi. Selanjutnya yaitu jaringan formal dan informal. Jaringan komunikasi menetapkan saluran-saluran tempat informasi mengalir. Saluran ini merupakan salah satu dari dua jenis saluran formal atau informal. Selanjutnya yaitu komunikasi non-variabel. Setiap orang yang pernah mengunjungi bar atau klub malam menyadari bahwa komunikasi tidak harus bersifat variabel untuk menghantarkan suatu pesan. Sekilas pandang, tatapan, senyuman, urut dahi, gerakan tubuh yang provokatif, semuanya menghambat makna atau menghantarkan makna. Selanjutnya yaitu penghalang komunikasi yang efektif. Terhadap beberapa penghalang utama terhadap komunikasi efektif yang perlu disadari yaitu penyaringan, persepsi, selektif, definisif, dan bahasa. Variabel yang mempengaruhi pada kombinasi akuntansi yaitu salah satu tujuan pembahasan model adalah untuk membantu mengkomunikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi dari informasi akuntansi tinjauan berikut. Kesamaan antar penerima dan sumber. Komunikasi yang efektif akan lebih mudah terjadi ketika sumber dan penerima adalah serupa. Tingkat kesamaan atau perbedaan tersebut ditentukan pendidikan, jenis kelamin, negara oleh dua faktor yaitu kesamaan demografi misalnya usia dan lain-lain, dan kesamaan kognitif misalnya kesamaan dalam sikap, nilai, budaya, keyakinan, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu masalah terbaru dalam komunikasi lintas budaya. Komunikasi yang efektif sulit dilakukan pada kondisi terbaik. Faktor lintas budaya jelas menciptakan potensi masalah komunikasi yang meningkat. Seseorang penulis telah mendefinisikan 4 masalah spesifik yang dilibatkan atau dikaitkan dengan kesulitan bahasa dalam komunikasi lintas budaya. Komunikasi elektronik. Selama 10 atau 15 tahun berakhir ini hanya ada sedikit sekali terobosan teknologi yang benar-benar mempengaruhi komunikasi organisasi. Selanjutnya yaitu contoh soal bab 21. Mengapa sistem biaya tradisional tidak layak digunakan dalam melakukan pengendalian manajerial efektif? Jawabannya yaitu sistem tradisional yang memberikan sedikit informasi yang bermanfaat bagi perencanaan dan pengambilan keputusan manajerial untuk mengantisipasi perubahan lingkungan dan persaingan bisnis. Informasi yang diberikan sistem tradisional yang menyebabkan akuntansi biaya historis dapat dibandingkan dengan sasaran biaya yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga mengakibatkan yang pertama, tujuan kinerja dan sasaran biaya per unit untuk masa datang tidak dapat ditetapkan. Kinerja aktual pusat pertanggungjawaban tidak dapat dibandingkan dengan tingkat kinerja yang diinginkan. Yang kedua yaitu aktual pusat pertanggungjawaban tidak dapat dibandingkan dengan tingkat kinerja yang diinginkan. Yang ketiga, penyimpangan tidak dilanjuti yang sebenarnya berperan sebagai umpan baik bagi individu sehingga anggota organisasi bahwa tidak termotivasi perbaikan diri. Selanjutnya itu aspek keperlakuan pada akuntansi sosial.
Pengertian akuntansi sosial dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas organisasi yang berkaitan dengan pengukuran dan analisis kinerja sosial organisasi dan pelaporan hasil kepada kelompok yang berpenting di dalam maupun di luar organisasi. Mathey 1993 mendefinisikan akuntansi sosial sebagai pengungkapan sukarela dari informasi kualitatif. Selanjutnya menurut Gray 2000 yaitu mendefinisikan akuntansi sosial sebagai berikut: persiapan dan publikasi akun tentang interaksi kegiatan dan aktivitas sosial lingkungan, karyawan, komunitas pelanggan dan pihak lainnya. Tahapan perkembangan akuntansi sosial. Sejarah perkembangan akuntansi sosial berkembang dengan identifikasi dan pengukuran manfaat dan biaya sosial, konsep yang biasanya dilakukan oleh akuntan tradisional. Memahami perkembangan akuntansi sosial, seseorang harus mengetahui bahwa manfaat dan biaya sosial telah diperlakukan di masa lalu. Untuk tujuan hubungan ini mendapat dan biaya sosial akan didefinisikan sebagai dampak negatif dan positif dari perkembangan ekonomi, industrialisasi, dan perubahan teknologi. Selanjutnya yaitu fase pertama Howard Bowen. Sebagaimana dijelaskan Sukoharsono 2010 dalam tulisannya menyatakan bahwa Bowen 1908 sampai 1989 adalah seorang histori ekonomi Amerika yang memberikan inspirasi kemunculan akuntansi sosial dan lingkungan. Selanjutnya yaitu fase kedua Kate Davis. Fase kedua Kate Davis menyambungkan apa yang digagaskan oleh Bowen 1953. Davis 1960 mengembangkan tulisan tentang Can Business Afford to Ignore in Social Responsibilities. Davis secara tajam berpandang bahwa tanggung jawab sosial organisasi akan mendapatkan akuntansi atas penjualan dan kemudian organisasi akan mampu melakukan tanggung jawab sosial seperti menciptakan lapangan kerja, memberikan kontribusi untuk pemerintahan dengan cara membayar pajak, menghasilkan barang dan kinerja yang rasional. Selanjutnya itu fase keempat, Mandatory Regular Perancis pertama di dunia, Davis 1960 kemudian mempertegas argumennya yaitu dengan statement tentang Iron Law of Responsibility yang menjadi fase ini tumbuh sebagai penyemangat kemunculan akuntansi sosial dan lingkungan. Selanjutnya yaitu aspek keperilakuan dan komunikasi akuntansi. Tanggapan perusahaan. Sebelumnya tahun 1960-an beberapa perusahaan telah dianggap sebagai warga negara yang baik. Perusahaan tersebut memperoleh reputasi ini dengan menghasilkan produk berkualitas, memperkenalkan pekerja dengan rasa hormat, memberikan kontribusi kepada komunitas atau membantu fakir miskin. Selanjutnya yaitu akuntansi untuk manfaat dan biaya sosial. Teori akuntansi sosial Rematen 1976 mengembangkan suatu kinerja kerja teoritas untuk akuntansi atas biaya dan manfaat sosial. Dalam pemandangan Ramatan, perusahaan memiliki kontrak tidak tertulis untuk menyediakan manfaat sosial neto kepada masyarakat. Komunikasi terhadap biaya dan manfaat. Ketika aktivitas yang menimbulkan biaya dan manfaat sosial ditentukan dan kerugian serta kontribusi tertentu diidentifikasi, maka dampak terhadap manusia dapat dihitung. Dampak tersebut dapat digolongkan sebagai langsung atau tidak langsung. Selanjutnya itu pelaporan kinerja sosial. Kerangka kerja akuntansi sosial belum secara penuh dikembangkan dan terhadap masalah pengukuran yang serius mengenai biaya dan manfaat. Meskipun demikian, sejumlah penulis telah menyarankan agar perusahaan melaporkan kinerja akuntansi sosial secara internal maupun eksternal. Selanjutnya yaitu contoh soal bab 22 yang mana dalam lingkungan yang bagaimanakah orang-orang berperilaku secara berbeda dan karakter yang bagaimanakah yang dapat memprediksi hal tersebut. Jawabannya yaitu orang-orang dapat berperilaku secara berbeda apabila
berada pada lingkungan yang baru seperti pada lingkungan kerja organisasi. Namun perlu juga diingatkan bahwa sikap dapat berubah tanpa dibentuk. Jika mereka merasa nyaman, maka karakter yang berbentuk akan bersifat positif, dan begitu sebaliknya. Maka apabila dalam suatu lingkungan kerja organisasi baru mereka merasa tidak nyaman, maka karakter yang terbentuk akan bersifat negatif seperti raut wajah yang kusut, berpersepsi buruk terhadap sesama dan sebagainya. Itulah tadi materi yang saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.